Ingkang pertama yaitu Undang-Undang 31 dan Undang-Undang 45 tentang perikanan. Iki Pak istilah-istilah teng dunia teng undang-undang sing sekiranya itu bersentuhan kali panjenengan. Iku wonten sumber daya ikan, lingkungan sumber daya niku pun intine caranipun pengertian. Lah sing terpenting niku nomor 4 iki Pak. Nelayan. Panjenengan niku lek teng undang-undang setiap orang yang mencari ikan niku disebut nelayan. Dados nelayan niku tidak hanya di laut atau pesisir tapi di darat juga ada. Namine nelayan. Definisi apa penjelasanipun orang yang melakukan penangkapan ikan. Terus wonten kategori melih nelayan niku. Lek bapak-bapak kan intine nggih nelayan, pados, terus untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, wonten turahane disabi. Lah niku termasuk kategori nelayan kecil, Pak. Yaitu orang yang mata pencarian melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup sehari-hari niku nggih mboten cuma lauk, tapi kalau ada hasil dari penjualan ikan kan kedah saged kagem keluarga. Itu termasuk panjenengan sekalian ini termasuk nelayan kecil. Pun nggih, paham nggih. Nah niki pada bab 3 pasal 6 wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan itu meliputi 1 perairan Indonesia. Perairan Indonesia niku garis pantai ke arah laut niku sekitar 12 mil niku perairan Indonesia. Niki cuma kula menjelaskan kersane panjenengan ngertos. Terus ada lagi yang ZEE niku zona ekonomi eksklusif niku laut lepas. Laut yang setelah 12 mil itu seterusnya itu disebut ZEE. Lah niki sing terpenting nomor 3 niki. Sungai, danau, waduk, rawa dengan air dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Sing nomor 3 niki areanipun penangkapan umum daratan PUD niku teng mriki. Lek biasane bapak-bapak padose ulam teng pundi? Teng Sungai Bengawan niku nggih. Dan niku termasuk dalam undang-undang perikanan, sungai itu termasuk perairan Indonesia. Terus panjenengan itu boleh mencari ikan di situ. Lanjut. Dan niki pada bab 4 pasal 6 pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Itu sekilas mawon Pak. Panjenengan niku kalih negara niku diberi kebebasan pados iwak teng perairan umum. Tapi harus berkelanjutan. Dados mboten angsal panjenengan niku sapane pados iwak. Carane wonten iwak cilik gedhe niku kabeh mboten angsal. Sisae nggih sing gedhe dicekel cilik dilepaske melih kersane agung. Terus kaitane kalih terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Dados panjenengan nggih kedah menjaga di situ lek wonten iwak nggih aja diobat, aja diracun. Dalam artian penangkapannya Pak. Kan wonten penangkapan ngagem jolo, ngagem jaring niku yang diperbolehkan. Kalau yang lain-lain kayak setrum, kayak itu sebenarnya nggak boleh. Tapi mungkin bertahap. Dalam artian kan untuk merubah orang ini kan boten langsung jagos ngeten boten, tapi dalam artian bertahap. Lanjut mawon. Nah niki sing pasal 8 sing kula singgung teng awal wau. Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dados sing kula singgung teng awal wau.
Dados panjenengan niku diperbolehkan pados iwak teng sungai niku diperbolehkan, tapi harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Niku dengan apa? Dengan tidak menggunakan penangkapan menggunakan bahan kimia niki. Kayak racun, pestisida niku kan saged mendemke iwak niku saged, tapi itu tidak diperbolehkan. Terus kayak bahan biologis, kayak nuwun sewu jenuh niku kan nggih saged mendemke iwak nggih niku. Lah niki bahan peledak niku mboten asal. Dados harus memperhatikan lingkungan juga. Kersane lingkungan niku sae, iwake wonten setiap tahun wonten. Dados panjenengan niku saged mendinten pados iwak. Lah mriki sing kathah napa Pak ulame Pak? Sapu-sapu. Kira-kira kathah limbah nggih Pak? Iya, kendalane kan ngene iku. kendaraan gitu Pak. Benten ae. Arumiyen ngoten ana sembarang Iwak wonten. iya, iwak napa menawa. Dados wonten limbah terus akhirnya iwake mendem terus Nggih. dan lek kula lek teng Facebook niku kan gabung teng grup info Pladu Bengawan Solo niku lho. Niku kula tingali kok suwering lho Pak. Nggih. Atas berdinten. Dados pun ulam sing ageng pun jarang. Sekarang istilahnya peladu limbah, akhirnya ada limbah, ada ikan pabriket itu muncul dan mabuk, terkadang nggak enak makan juga ada. Kendalane ngene iku. Tapi Selain- selain induan itu biasa yang diambil sama bapak-bapak ini itu pakai cara memancing Nggih. atau pakai jaring seperti itu yang masih bisa dilakukan, sangat jarang. Tapi itu geroro limbah itu tadi akhirnya Jalan Peladu yaitu sangat terkenal wilayah. Lah nggih. Kalau Jatimulyo ini bahkan pangapunten kula agak terkenal ya. Ketepaan saya aktif di kelompok tani. Begitu Oke. saya ada seret peladu gitu, teman-teman kelompok tani, bahkan momen terakhir saya itu hampir 200 orang, semua kelompok tani, Pak Camat dan Ramil itu ada momen di balik ini tadi kan ada purna tugas, Nggih, konco koordinator nggih, BPP nggih. dan Mantri Tani. Nggih. Itu betul di sini karena yang untuk promo saya itu peladu kan itu. Nggih. Peladu atau biasanya saya itu segala macam ikan kan senang bapak-bapak ibu-ibu itu. Tapi karena kendala bahasanya sekarang itu ngapain gak enak iwak Pak wong kan gitu loh. Akhirnya situ juga nih toh, yo patin, yo lele. Seperti itu. Oke, monggo. Iwak-iwak hasil budidaya nggih sing Ya, suguhan. di situ yang untuk Bengawan biasanya itu tiap hari saya berbicara siap ya siap, tapi sekarang agak terkendala terkait limbah. Dados panjenengan iki pados mboten dinten. Hampir Jadi dinten dinten. nggih. Cuma karena niki caranipun ikan teng sungai pun rada jarang, dados Terkendalanya itu. nggih. Pokoknya yang saya kumpulkan ini ketepaan punya peralatan kadang perahu, komplit, jaring, jala dan begitu. Nggih, nggih, dewa kula tingali teng mriku nggih wonten Nah perahu. itu milik kanca-kanca istilah, apalagi di wilayah sana itu pusatnya. Nggih. Hampir konco-konco yang bikin Bengawan statusnya nelayan itu di situ mata pencarian Nggih, nggih. perharinya di situ. Nggih. Nggih, mengke sambil kita ngobrol sambil kula lanjutke nggih. Intine ngoten niku nggih Pak, panjenengan mboten angsal pados iwak menggunakan bahan kimia, bahan biologis kaya jenuh niku. Terus ngebom, terus nuwun sewu nyetrum itu sebenarnya mboten angsal. Kan pun wonten aturane niku. Nah niki selain panjenengan niku diperbolehkan mencari ikan di sungai, waduk dan sebagainya wau. Ini pasal 60 itu ada fasilitas dari pemerintah. Bunyi teng undang-undang ini pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan budidaya ikan melalui itu penyedia skim kredit. Ini ke bank-bank. Sebenarnya usaha panjenengan itu caranipun misalnya ngeten, panjenengan butuh ke perahu, dalam artian usahanya pun jalan. Untuk mengembangkan usaha niku panjenengan butuh perahu. Lah niku kalau ngajukan kredit ke bank itu sebenarnya bisa. Kan pun wonten undang-undang ini penyedia skim kredit. Terus kedua dari pemerintah itu kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan pelatihan.
Kaya ngeten iki sosialisasi niki itu kewajiban pemerintah nyukani panjenengan pelatihan ini kewajiban pemerintah. Kersane napa kersane panjenengan niku ngertos kaitannya kali peraturan, kaitannya kali daerah-daerah sing berpotensi area tangkap niku pemerintah boleh pemerintah memberikan pelatihan kepada panjenengan. Selain itu nggih nomor 3 niki selain itu nggih pemerintah itu juga saged memberikan panjenengan fasilitas kaitannya dengan peralatan tangkap. Itu kewajiban pemerintah teng panjenengan. Dados panjenengan itu sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk mendapatkan itu semua, mulai dari pelatihan, kredit itu sudah ada. Nah ini Pak, sing dek wau kula sadar teng pasal 8 kaitannya kali pelarangan. Bunyine pasal 84 niku setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau budidaya ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1,2 miliar. Dados dendane niki Pak, saumpami panjenengan konangan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan niku teng undang-undang niku ancamane niki. Tapi nggih, makanya ini kan ancaman dari pidana undang-undang perikanan niku kan kersane nertibke ingkang pados iwak atau sebenarnya bisa Pak. Ini itu dimasukkan untuk mempidanakan pencemaran lingkungan itu bisa. Tapi ada yang berani melaporkan atau tidak. Sebenarnya kalau limbah dari tekstil atau apa masuk ke sungai itu nggak boleh, karena jelas ancamannya di sini jelas kurungan 6 tahun atau denda 1,2 M. Puasan. Iku sing dewa undang-undang kaitan undang-undang perikanan. Terus sing niki kaitane kali nomor 2 niku undang-undang nomor 7 tentang nomor 7 tahun 2016 tentang pelindungan pemberdayaan nelayan, pemberdayaan ikan dan petambak garam. Dados panjenengan itu sudah diberi perlindungan oleh pemerintah kaitannya kali usahanipun panjenengan. Dan ini sing dek wau kula singgung teng awal nih wau. Pasal 3, perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pemberdayaan ikan dan petambak garam bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha. Dados panjenengan itu saged mengakses atau mengajukan bantuan sarana prasarana ke dinas terkait. Dalam artian di sini niku Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi. Panjenengan saged ndamel proposal terus diajukan ke dinas, mungkin lewat Mas Sofyandi, mungkin kersane diteruske teng bidang niku saged. Tapi dalam artian untuk memudahkan koordinasi panjenengan itu harus berkelompok. Mungkin kalau jelasnya tentang meeting, itu cuma kaitannya kali akses bantuan tentang pemerintah itu sudah difasilitasi oleh undang-undang. Dan seterusnya, intinya pun panjenengan pun dilindungi lah, intinya ngoten. Nah, Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 mau ini berlaku untuk nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ini kalau panjenengan itu dilindungi. Terus nomor 2 itu selain untuk nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, undang-undang ini berlaku juga bagi keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran. Nuwun sewu niki bapak-bapak angsal iwak niku langsung didol napa sebagiane wonten diolah, misalnya didamel bothok napa
crispy napa anu niku wonten apa mboten? Langsung disate. Sate. Niki sing undang-undang nomor pasal 5 ayat 2 niki jelas, Pak. Dados makmune istrine panjenengan iwak saking kali panjenengan tangkap terus panjenengan suka ning istrine diolah niku istri panjenengan niku juga dapat perlindungan dari undang-undang ini. Terus mencakup keluarganya sedaya yang usahanya di bidang perikanan. Terus tidak hanya panjenengan tapi keluarga panjenengan sing kegiatannya mengolah ikan atau memasak ikan itu juga ada perlindungan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 niki. Pun niki terus mawon. Nah niki sing kaitane kalih Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Intine pun anu Pak, teng Undang-Undang Nomor 16 niki intine panjenengan itu berhak mendapatkan pendampingan dari penyuluh. Karena area manting niki mantingan nggih. Desa Jatimulyo ini wilayahnya Mas Sofyandi. Panjenengan itu berhak dibina oleh Mas Sofyandi. Dados lek wonten keluhan apa panjenengan iku saged mengontak Mas Sofyandi. Nanti kersane diatur jadwalnya mengke kepanggih panjenengan. Itu hak panjenengan mendapatkan pendampingan itu hak panjenengan karena sudah ada undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Nah, untuk mendapat binaan itu panjenengan harus ini Pak, kaitannya kali Kepmen 14 nomor 22 itu harus membentuk kelompok. Ini Kepmen ini tentang pedoman penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan. Dan Mas Sofyandi kersane mudah bina panjenengan itu harus membentuk kelompok. Kersane mudah pembinaan, kersane mudah koordinasi, kersane mudah kontrol, niku panjenengan harus berkelompok. Lah niki sing kaitane kali Kepmen 12 niku panjenengan niku termasuk nomor 1 ini. KUB yang dibentuk oleh KUB itu dibentuk oleh nelayan. Kepanjangan KUB niku kelompok usaha bersama. Disingkat KUB. Itu yang dibentuk oleh nelayan. Terus panjenengan kan sedaya niki pencari ikan itu disebut nelayan. Nelayan itu berhak membentuk kelompok yang nanti namanya itu KUB, kelompok usaha bersama. Terus niki kaitannya kali podakan. Itu dibentuk oleh pembudidaya ikan. Kepanjangan dari podakan yaitu kelompok pembudidaya ikan. Itu disingkat podakan. Itu bagi orang-orang yang memiliki usaha di bidang budidaya ikan. Dados ngingu iwak teng kolam niku masuke teng niki podakan niki. Terus nomor 3 niku pok lasar yang dibentuk oleh pengolah dan pemasar. Dados sakmene istri panjenengan sedaya niki wonten tiyang sedasa niku melakukan pemasaran ikan. Itu saged damel kelompok disebut pok lasar. Kepanjanganipun kelompok pengolah dan pemasar. Disingkat pok lasar niku. Terus nomor 4 niku ugar. Dibentuk oleh petambak garam. Kuwi teng mriki boten wonten. Ugar niku kelompok usaha garam rakyat. Niku disingkat ugar. Teng daerah Jawa Timur niku sing kathah nggih teng Madura, teng daerah pesisir lain niku kathah. Daerah napa ugar niki. Ingkang nomor 5 nomor gangsal niki pok mas-mas yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan, pengelolaan dan pemanfaat sumber daya kelautan perikanan. Pok mas-mas niku kelompok masyarakat pengawas. Niku gandane kalih KUB niki, Pak. Dados KUB niki sing pados iwak, pok mas-mas niki sing ngawasi aktivitas panjenengan. Lek biasane saene jane wonten KUB wonten pengawas. KUB niku sing pados iwak, pengawas niku sing
caranipun mantau kegiatan panjenengan. Mungkin lek wonten aktivitas panjenengan sing bertentangan kali undang-undang, misalnya nggih damel racun apa anu iki pengawas itu berhak menindak. Nah, niki sing kaitane kalih kelompok wau, syarat-syarat berdirinya kelompok. Saat mriki dereng terbentuk kelompok nggih, Pak? Dereng nggih. Nggih. Mengke asok lagi kesane bentuk dinten iki napa dinten lintune saene nggih panjenengan harus berlembaga, berkelompok kaya kelompok tani niku. Sebenarnya sama, Pak. Kelompok tani kali kelompok niki sama, cuma areanya yang beda. Kelompok tani niku areane nggih nandur tanaman-tanaman. Panjenengan KUB nelayan niku areanipun golek iwak. Syarat-syaratipun berdiri kelompok yaitu memiliki jumlah anggota kelompok 10 sampai 25 orang. Minimal sedoso, maksimal 25. Niku saged mendirikan kelompok. Ingkang nomor kalih, pelaku utama yang berada di dalam lingkungan pengaruh seorang ketua kelompok. Artinya nggih sakmene mbawa niki sing mandegani. Di anggotane nggih sekitar griyane mbawa sing memiliki profesi dalam kaitan iki memiliki profesi sebagai nelayan. Terus kersane mudah mungkin lah kontrol kersane mudah. Nomor 3 niku mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan. Terus memiliki itu berkelompok niku kedah satu visi misi, Pak. Itu visi misi memiliki profesi yang sama. Contohnya pun nelayan nggih nelayan kabeh. Satu misi pengen intine nggih pengen berkelompok, pengen kempel kersane mengembangkan usaha niku. Memiliki nomor 4 memiliki kesamaan dalam tradisi, kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status ekonomi. Nomor 5 bersifat informal. Terus nomor 6 memiliki saling ketergantungan antara individu. Terus panjenengan berkelompok harus interaksi kalih intine hubungan kalih kanca-kancanipun kelompok. Aja lek pun dados kelompok budal diatine caranipun gerak dhewe-dhewe. Caranipun lek berkelompok nggih kedah usahane niku nggih gedhekne kelompok. Mandiri dan partisipatif. Nomor 8 memiliki aturan norma yang disepakati bersama. Nomor 9 memiliki administrasi yang rapi. Niki sing kaitane kali kelompok. Terus nuwun sewu dek wau keliwatan. Lek nun sewu daerah mriki wonten napa mboten, Pak? Sing sekirane daerah niku dilindungi atau ada peraturan desa atau peraturan adat sing mboten angsal dipadosi iwake. Wonten napa mboten, Pak? Oh, mboten wonten. Nggih. Coba kula padosi wonten teng peraturan niku misalnya area itu sudah ditetapkan sebagai area adat itu dalam undang-undang ini nggih mboten angsal dipadosi. Misalnya semisal wonten kedung atau sendang sing teng mriku niku kuatah iwake. Niku lek ketentuan adat atau ketentuan desa yang memberi peraturan bahwa di situ tidak boleh dipadosi iwake. Niku panjenengan mboten angsal pados teng mriku. Wonten tapi kula kesupen dek wau jane pun kula anu Rono nggon gawat ngono. nggih, carane nggih anu niku lek pun wonten adat mboten angsal.
Nggih, secara gambaran kaitannya kali peraturan mulai dari undang-undang perikanan, terus undang-undang perlindungan, terus mulai dari niku sampai kaitannya kali pembentukan kelompok sedikit banyak pun paham nggih Pak. Niki sing kirang paham napa mengki lek kula saged jawab, kula jawab, lek mboten jawab mengki kula jawab sanes weda. Dados lek kula kaitane teknis penangkapan luwih mahir panjenengan. Tapi di sini kan sebagai kewajiban kula sebagai penyuluh iku memberi informasi kepada panjenengan kersane saged nangkap yang ramah lingkungan pertama, yang kedua itu yang berkelanjutan, yang ketiga itu tidak melanggar hukum. Kalau pengertos nggih ancamanipun pidana jelas niku teng undang-undang. Sing saja niku mboten kula, sing saja niku undang-undang. Undang-undang yang telah ditetapkan niku pun jelas. Dados panjenengan lek mengke ngertos kancane pados iwak sing mboten ramah lingkungan, panjenengan iki. Kan pun jelas ancamanipun pidana jelas. Nggih wonten sing ditangketke Bu Andri. Nggih. Terkait penangkapan ikan pakai cara yang melanggar tadi kemungkinan nggak ada, seperti bahan kimia atau bahkan meledak. Itu Bahan kimia pun malah ada itu yang kecil-kecilan itu setrum betul ya. nggih. Setrum itu kan semuanya ngertos dulu kan terkait untuk indukan. Ya, kalau untuk indukan itu mungkin nggak pakai setrum. Kalau indukan itu biasanya ya pakai jaring, jala, atau istilahnya desa itu dudik seperti itu. Nyamber pakai perahu itu caranya. Kalau setrum itu ya itu tadi kalau bahasanya padu kan ada bang ikan kecil-kecil itu. Mungkin sulit untuk cara menangkapnya akhirnya di setrum biar masuk ke jaring atau ke serok saber seser seperti itu. Jadi kemungkinan untuk bahasa melanggar aturan itu nggak ada istilah budayanya. Saya belum pernah dengar diri kok pakai jenuh. Kalau daerah bawah itu ada. Maaf ya daerah Sidoarjo ke sana lah ya. Itu jenuh ada. Tapi kalau di sini saya belum pernah dengar lah ya. Apalagi kalau bahan peledak atau bahan kimia itu langsung masyarakat sendiri yang melarang. Karena untuk kesehariannya itu mata pencarian itu nanti obati nanti langsung lama ndak menunjukkan pengolahan pemasaran niku teng Dinas Perikanan dan Peternakan bidangipun Bu Andri nika Bu Kabid, Bu Kepala Bidang Perikanan. Wonten sing dianu Bu Andri. itu ya, ini nanti ya, ternyata Bu, biar nanti dipahami bareng-bareng gitu Bu ya. Dulu teman-teman bapak ini dulu tuh bahasanya sekitar tahun 89 itu bahasanya paling lancar, bisa dikatakan konglomerat bisa Bu. Tarik ikan jadi uang itu sangat mudah Bu ya. Itu mulai tahun 80-an 90-an. Terus terakhir permasalahan ya limbah itu kan seperti permasalahan nasional Bu ya. Seperti itu. Berbagai macam cara mungkin dari Pak Bupati, saya pernah ikut langsung masalah itu. Pernah Pak Camat Karanganyar atau Pak Camat berkumpul mau melacak
di mana letak limbah itu akan nyewa perahu, bahkan sudah persiapan berangkat itu nggak jadi karena terkendala di pengawan jalan atau sumber limbah itu tidak kelihatan Bu. Yang tahu anak-anak ini umpama diperlukan seperti itu Bu. Lah terus terakhir Bu, saat ini dari KLH ada program Bu membuat alat di pinggir bengawan untuk bisa melihat limbah itu sampai kategori berapa itu baru dipasang sekitar 1 minggu ini di sebelah sini Bu. Itu mungkin nanti bisa insya Allah bisa dirasakan oleh teman-teman oleh anak-anak saya seperti ini. Gitu Bu. Jadi permasalahan ikan sekarang itu karena limbah bikinnya seperti mungkin hampir semuanya termasuk Pak Oni untuk mulai zaman Pak Kanan sudah paham Bu terkait masalah limbah, masalah aktif sangat terkait untuk mengatasi permasalahan di berbagai macam cara seperti itu. Akhirnya dampaknya itu kepada bapak-bapak semuanya itu tidak ada ikan.